Selamat siang. Eh, ada Pak Ilham dari Universitas Negeri Malang, kemudian ada Pak Ilham rekan sejawat PPG, dan Pak Win rekan sejawat PPG. Dan selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Baik, Baik, Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Gitu, walaupun sekolahnya masih dari rumah gitu ya, secara daring dengan menggunakan entah itu Google Meet, entah itu Zoom gitu ya. Kalian tetap bersemangat dan bisa memahami materi yang mau disampaikan sama gurumu. Oke, kita mulai pertemuan kita di hari ini. Boleh minta tolong siapa yang pimpin doa di hari ini? Bapak minta tolong deh sama Andrew, boleh Andrew? Oke Pak. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita seperti biasa, kita mau dokumentasi pembelajaran, siap ya? Kita dokumentasi dulu ke kamera semuanya sambil tersenyum, boleh. Sambil begini juga boleh, siap, 1, 2, 3. Silakan Bapak tunggu untuk segera mengkomentari. Di sini yang Bapak lihat sudah hampir semua masuk ya. Mungkin ada beberapa temanmu yang berhalangan hadir tadi sudah sempat chatting di situ. Nah, di sini juga Bapak lihat sudah cukup lengkap nih, sudah hadir. Cuma tadi ada 2 atau 3 anak yang langsung chatting ke Bapak gitu ya. Nah, di hari ini kita mau belajar alur proses produksi. Oh ya, silakan Airin. kemarin di kelas 11 saya belajar tentang desain grafis. Wah, mantap, tentang desain grafis. Berarti kamu nanti bisa membuat ini dong, kayak spanduk, kemudian billboard mungkin yang lebih gede gitu ya. Iya Pak, waktu kelas 11 saya kan pernah belajar desain grafis, misalkan di bidang fotografi Pak. Wah, mantap, berarti suatu saat gitu ya, mungkin kamu membuka jasa mengenai jasa di bidang fotografi. Kita kasih applause dulu buat teman-temannya yang sudah yang sudah memberikan jawaban gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita akan belajar di hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis alur proses produksi multimedia. Menganalisis, kemudian yang berikutnya untuk prakteknya kamu membuat alur proses produksi multimedia. Kemudian kamu mengklasifikasikan alur proses produksi multimedia, kemudian kamu merancang alur proses produksi multimedia, dan yang terakhir kamu membuat prosedur produksi multimedia. Nah, diharapkan gitu ya, dari tujuan pembelajaran ini nanti mungkin setelah ini kita akan berdiskusi gitu ya. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan alur proses produksi sama. Nah, yang kedua, dari materi-materi pokok ini nanti kita akan belajar di proses produksi itu ada produksi, dan pasca produksi. Nah, lanjut nih. Sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang ingin bercita-cita sebagai atau bekerja untuk di bidang industri kreatif? Ayo. Yang di belakang film. Oh, di belakang film. Kameramen atau jadi kameramen, jadi DOP ya? Ya. Ya bagus berarti. Kalau saya mau jadi desainer grafis, Pak. Saya pengen kerja di perusahaan anime Jepang gitu, Pak. Bikin majalahnya. Persilahkan. Saya, Pak. Iya. Yuk, silakan. Kalau saya pengen jadi seorang animator terkenal, habis itu kerja di salah satu perusahaan animasi yang namanya udah bisa dibilang terkenal, namanya Pixar Animation Studio. Berarti kita berharap nih suatu saat ketika ada di credit title gitu ya, ketika nonton animasi yang ada dari Disney, di credit title itu ada namanya Owen di situ sebagai animator.
Nah, nanti di sini kamu bisa, karena kan Bapak punya buku gitu ya, ada buku paketnya. Jadi nanti dari sumber belajarnya kamu bisa cari di sini. Namanya pembelajarannya berbasis problem. Jadi nanti akan Bapak menyampaikan suatu masalah, gitu, permasalahan. Nanti kamu bisa mendiskusikan dengan teman-temanmu. Berikutnya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, ke dalam permasalahan tentunya gitu ya. Saingannya ada. Iya. Sekarang Bapak mau tanya nih, yang kamu tonton tadi muncul permasalahan. Apa permasalahannya kalau boleh tahu? Itu tadi yang kamu tonton. Proses pembuatan iklan gitu ya? Iya. Nah, ya proses bagaimana proses pembuatan iklan gitu ya, dari awal sampai dengan akhir. Saya, Pak. Oh iya, silakan Erika. Jadi permasalahan yang saya lihat di video tadi itu ada kegiatan rapat yang dilakukan dalam tahapan awal produksi, Pak. Yuk, yang lain, permasalahannya apa sih yang ada di situ yang kamu lihat tadi, menuju ke permasalahan gitu ya. Nah, Bapak mau buat kelompok dulu nih gitu ya. Oke, Pak. Ya. Kayaknya saya milih Erika, Andrean sama Ruben. Lembar kerja peserta didiknya sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah ya, oke. Nah di sini nanti kamu akan membuat alur proses produksi. Alat bahan yang kamu siapkan adalah perangkat PC, laptop, kemudian modulnya. Cara kerjanya nih, persiapkan segala sesuatu sesuai dengan prosedur. Nah, buatlah sebuah proposal rancangan gitu ya, pembuatan iklan, berdiskusi gitu ya. Jangan lupa diskusinya ada di. Nah, jadi di sini nanti kamu silakan komentari kalau ada kendala. Pak, tadi saya ada kendala tentang ini. Nah, silakan langsung ditanyakan saja. Pak. Ya. Itu nanti ada kayak alat bahannya juga kita masukin ya, Pak? Iya, alat. Iya, tentu dong kan, karena dalam proses pembuatan iklan kamu kan pakai alat sama bahan kan nggak? Oke, anak-anak, gimana? Sudah selesai atau masih butuh tambahan waktu? Kelompoknya Owen. Nah, Owen, adakah kendala Owen dalam diskusi Owen? Sejauh ini belum, Pak. Oh, sejauh ini belum. Oke. Kelompoknya Edward, apakah ada kendala? Sejauh ini sih ada kendala dikit, tapi ya bisa ditanganin sendiri lah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Bapak mau minta perwakilan, ada kurang lebih ya 1 atau 2 kelompok yang nanti boleh mempresentasikan. Yang pertama, kelompok siapa nih yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Untuk yang pertama, pendahuluan. Nah, kan pada saat ini banyak minuman dingin nih yang mengandung pengawet dan gula buatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu atas presentasinya, sudah cukup baik gitu ya. Atas presentasi tadi yang ditayangkan sama kelompoknya Owen. Nah, kelompok yang lain, adakah yang mau menanggapi? Saya deh. Ya, silakan Yohanes Ito, boleh? Ya, dibagiin kesimpulan kenapa kita membutuhkan loyalitas. Kan kalau kita kerjain sesuatu, namanya aja kan loyalitas. Artinya kalau kita loyal sama pekerjaan apa yang kita lakuin itu. Jadi bisa dibilang kalau kata pepatah, selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Gitu ya. Kita aplaus dulu sebelum kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Terima kasih atas presentasinya, sudah cukup baik. Kita coba satu lagi dari kelompoknya siapa ya yang mau menayangkan? Persilakan. Pak. Ya, oke. Jadi pada saat ini cemilan atau makanan-makanan ringan khas daerah susah untuk dicari. Semoga Bapak dan Ibu menyetujuinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Ito dan teman-teman, kita kasih aplaus dulu atas presentasinya. Nah, sekarang silahkan untuk kelompok yang lain, boleh dikomentari. Nah, saya setuju banget sih sama presentasinya itu. Itu tadi, 2 kelompok gitu ya. Kita kasih aplaus lagi untuk, ya. Nah, nanti jangan lupa, untuk materinya sudah Bapak berikan semua ya. Jadi materi, semua-muanya itu sudah ada
di LMS tadi yang Bapak sharekan ke kamu. Jadi untuk yang LAPD-nya ada yang belum? Kelompoknya Owen apakah sudah dikumpulkan di LMS-nya tadi di Google Classroom? Belum Pak, ini baru mau kumpul Pak. Oke, sudah muncul tayangannya? Muncul Pak. Iya, oke. Nah, kita tadi dari tayangan video, kemudian dari diskusi, gitu ya. Kita sudah belajar bagaimana kita mengenal alur proses produksi multimedia atas apa yang sudah tadi kita pelajari. Boleh dipersilahkan, adakah yang mau memberikan refleksi? Saya Pak. Ya, silakan boleh. Baik Pak, jadi hari ini kita belajar mengenai alur proses produksi multimedia. Di mana prosesnya ada 3 Pak. Ya. Yang pertama itu proses praproduksi, kemudian yang kedua proses produksi, dan yang ketiga proses pasca produksi Pak. Iya, oke. Wah, jawaban kamu sudah cukup tepat. Teman-teman yang lain boleh kita kasih aplaus dulu. Silakan yang mau menambahkan. Oh, boleh dong Pak. Silakan. Boleh Pak ya? Iya. Itu Pak, 3 alur proses produksi itu ada praproduksi, kita mempersiapkan segala sesuatu gitu Pak. Karena di praproduksi itu akan menentukan suatu keberhasilan dari event yang akan kita buat nanti Pak. Silakan, adakah yang mau menambahkan lagi terkait dengan yang tadi? Ya Pak. Oh iya, silakan. Ya, tadi kan VIP ada bilang ada 3. Terus Rafael bilang kalau praproduksi itu awal perancangan sebuah eventnya gitu biar berhasil. Nah, kalau lanjutnya itu ada produksi. Produksi itu ya kita menjalankan apa yang sudah dirancangkan pada praproduksi itu. Oke, terima kasih Andrian. Kita kasih aplausnya dulu. Ya, kita berikan aplaus atas jawabannya. Kan tadi udah proses praproduksi, produksi. Nah, ini yang terakhir itu ada proses pasca produksi. Informasinya tadi, nah Bapak mau nambahin sedikit nih. Jadi gini, di dalam kita melakukan sesuatu, ya apapun itu, ini contohnya di dunia kreatif, industri kreatif. Untuk melakukan evaluasi, yang pertama tadi Bapak sudah melakukan penilaian, gitu ya. Tadi sudah Bapak bilang cukup baik, semuanya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Kemudian Bapak lihat segala sesuatunya sudah cukup baik. Yang berikutnya, nah ini minggu depan, gitu ya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana mengoperasikan kamera. Gitu. Jadi kita belajar bagaimana mengoperasikan kamera supaya nanti mungkin dalam pengambilan gambar kita bisa lebih baik. Nah, untuk hari ini sudah cukup baik, gitu ya. Anak-anak sudah cukup paham. Nah, dan yang terakhir sebelum kita ini Bapak minta dong satu anak untuk memimpin doa. Siapa ya? Ruben. Boleh pimpin doa, Nak? Iya Pak. Ya. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Itu pembelajaran kita tadi di hari ini. Bapak mau ngingetin satu hal gitu ya. Tetap jaga kesehatan karena kita masih pandemi gitu ya, pandemi belum berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah masuk di kelas Bapak di hari ini. Jangan lupa, sekali lagi Bapak ingatkan, tugasnya jangan lupa dikumpulkan, kemudian nanti langsung Bapak nilai. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai menggunakan atau mengoperasikan kamera. Oke, bye-bye. Terima kasih. God bless you. Terima kasih Pak. Ya, stay Pak. dulu di sini ya. Thank you, Pak. Oke.